Bayangkan sebuah kota besar yang dalam satu malam berubah menjadi neraka di bumi. Gedung runtuh, hukum lenyap, dan manusia kembali ke sifat paling primitifnya. Inilah Badland Hunters, film Korea berlatar dunia pasca kiamat, di mana yang kuat bertahan hidup dan yang lemah hanya menunggu kematian. Semuanya bermula dari gempa bumi dahsyat yang menghancurkan Seoul hingga rata dengan tanah. Pemerintahan runtuh. Sistem hukum tidak lagi berlaku. Tidak ada polisi. Tidak ada pengadilan. Yang ada hanya hukum rimba. Air bersih menjadi barang langka. Makanan diperebutkan. Obat-obatan menjadi harta karun. Di dunia ini, manusia terbagi dua, pemburu dan mangsa. Orang-orang yang tak punya kekuatan harus tunduk pada kelompok bersenjata atau bersiap mati perlahan. 아저씨 안녕하세요. 아유, 들어가세요. 예, 갑니다. Di tengah kekacauan ini, muncullah seorang pria bernama Namsan. Ia bukan pahlawan, bukan pula orang suci. Namsan adalah pemburu, bertahan hidup dengan kekuatan fisik, insting, dan tinjunya yang mematikan. Tubuhnya kekar, tatapannya dingin. Namun di balik wajah keras itu, Namson memiliki satu prinsip. Ia tidak pernah meninggalkan orang lemah. Namson hidup bersama Choi Jiwan, pemuda yang lebih gesit, cepat, dan setia. Keduanya berburu untuk bertahan hidup, namun juga membantu orang-orang yang tertindas. Di dunia yang sudah kehilangan empati. Di tengah kehancuran Seoul, beredar sebuah kabar. Ada sebuah gedung apartemen mewah yang masih berdiri kokoh. Di sana tersedia air bersih, makanan, dan listrik. Tempat itu disebut-sebut sebagai surga terakhir. Namun surga ini dipimpin seorang dokter misterius. Dokter Yang Kisu. Di hadapan publik, Kisu terlihat seperti penyelamat. Ia menerima anak-anak, remaja, dan menjanjikan masa depan yang aman. Tapi di balik senyum dan jas rapi itu, Kisu menyimpan rahasia mengerikan. Gedung apartemen itu bukan tempat perlindungan, melainkan laboratorium hidup. Yang Kisu adalah dokter yang terobsesi, menghidupkan anaknya yang sudah mati. Anak-anak yang ia kumpulkan dipaksa menjalani eksperimen medis tanpa bius. Suntikan zat berbahaya. Banyak yang tidak bertahan, mayat mereka dibuang begitu saja. Bagi Kisu, kematian hanyalah data gagal, dan yang bertahan akan menjadi senjata hidup. Suatu hari, seorang gadis remaja bernama Suna dibawa ke gedung apartemen tersebut. Suna bukan orang sembarangan bagi Namsan. Ia adalah anak yang sudah ia anggap seperti keluarga. Ketika Namsan mengetahui Suna menghilang, nalurinya langsung bergerak. Ia tahu satu hal, siapapun yang masuk ke gedung itu jarang kembali hidup. Tanpa ragu, Namsan memutuskan satu hal. Ia akan masuk ke sarang iblis itu dan membawa Suna pulang. Dalam misinya, Namsan bertemu dengan Letnan Unho, mantan tentara yang masih memegang nilai keadilan. Telah lama menyelidiki gedung apartemen Kisu dan tahu betul betapa kejamnya tempat itu. Mereka pun bekerja sama, bukan demi imbalan, bukan demi kekuasaan, tapi demi menghentikan kegilaan yang mengorbankan anak-anak tak berdosa. Namsan dan tim akhirnya menyusup ke gedung apartemen. Di luar, bangunan itu tampak bersih dan teratur. Namun semakin masuk ke dalam, semakin terlihat wajah aslinya. Jeritan dari ruang bawah tanah, darah di lantai, alat medis berlumuran noda kematian. Anak-anak dikurung seperti hewan percobaan. Disinilah Namsan berubah, bukan lagi pemburu biasa, melainkan mesin penghancur. Satu persatu penjaga Kisu tumbang. Tinju, palu, dan senjata seadanya menjadi alat pembalasan. Setiap pukulan Namsan seakan membawa amarah atas dunia yang kejam ini. Sementara Namson mengamuk di garis depan, membantu anak-anak kabur dari gedung. Namun Kisu tidak tinggal diam. Ia mengirim manusia-manusia hasil eksperimennya. Kuat, brutal, dan nyaris tak manusiawi. Pertarungan pun berubah menjadi neraka berdarah. Namsan terluka. Darah mengalir, tapi langkahnya tidak pernah mundur. Mundur berarti membiarkan anak-anak itu mati. Akhirnya, Namsan bertemu langsung dengan Yang Kisu. Sang dokter masih percaya bahwa dirinya adalah penyelamat umat manusia. Namun di mata Namsan, Kisu hanyalah monster pengecut yang bersembunyi di balik ilmu pengetahuan. Tidak ada ampun. Yang Kisu tewas. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Bantu Mimin untuk berkembang. Kalau bukan kalian siapa lagi? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya.